Hai guys, sesuai requestan kalian, saya akan merangkum film jadul Indonesia yang diangkat dari kisah nyata berjudul Ekskul 2006. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Yuk bersama-sama kita bangun channel ini agar segera mencapai target 10.000 subscriber ya. Oke, scene diawali Joshua dan psikiaternya. Saya nggak mau ngomongin masalah saya dengan bapak. Saya udah dengar tentang kamu dari beberapa orang di sekolah. Kenapa adik saya suka pakai rok? Karena tekanan dari teman-temannya. Dan film pun dimulai. Scene beralih ke polisi dan wartawan yang disibukkan suatu kasus. Kapten Margono sebagai pemimpin menemui ibu kepala sekolah. Saya butuh informasi tentang anak ini. Anak ini nakal, Maaf, Bu. Pak. Jadi saya ambil file Joshua. Ternyata terjadi kasus penyanderaan oleh Joshua kepada teman-temannya di ruang BP. Apa gue, Jos? Diem, cabok. Apa gunanya semua ini? Tanya dia. Udah, Keti, jangan sampai gua tembak. Kamu gak bakal tega. Orang tua Jerry memarahi orang tua Joshua. Kalau sampai anak saya mati, kalian tanggung akibatnya. Kapten Margono mencoba berkomunikasi dengan Joshua. Joshua, kamu dengar saya tidak? Ini kriminal, Jos. Kamu bisa dihukum mati. Kalau papa masuk, saya bunuh mereka semua. Kita harus hati-hati sama anak ini sekarang. Kathy yang membela diri. Dari mana kamu dapat senjata itu, Jos? Karena kamu kira kalau kamu punya senjata, kamu jadi berkuasa, Jos. Sekarang gua dianggap. Gak ada yang berani nyentuh gue. Sekarang gue jadi orang penting. Di rumah, Joshua minta izin ikut ekskul, tapi si ayah malah memukulnya hingga mimisan. Semua harus ikut. Ini ekstrakurikuler. Apa nggak boleh? Kamu keluyuran terus kerjanya. Jangan Mami rubah pembicaraan. Kamu jangan langsung main tangan gitu dong. Iya, makin kurang ajar gara-gara kamu sering manja. Di sekolahnya, Joshua berkelakuan aneh. Hal ini membuat Jerry dan kawan-kawannya suka membulinya. Joshua digantung di pagar sekolah dan teman-temannya hanya menertawakannya. Entah untuk apa, Joshua membawa pisau ke sekolah. Hal ini ketahuan Bu Miranda sebagai BP sekolah. Saya yang mau nunjukin teman-teman, saya baru pulang camping. Kamu bawa senjata ke sekolah, mau nunjukin atau mau nakut-nakutin? Pisau bukan senjata, Bu. Kenapa sih, Jos? Ada yang ganggu kamu? Gak ada apa-apa. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa bicara sama kamu? Karena pisau itu juga, Jerry dan kawan-kawannya kembali membuli. Lo bawa belati. Nggak ada jagoan selain gue. Ngerti? Di rumah, Joshua nggak mau makan, tapi ayahnya marah. Mau kemana kamu? Saya nggak lapar. Anak kurang ajar. Bu Miranda menghadap kepala sekolah atas kasus, Joshua dipukul oleh anggota tim bola basket termasuk Jerry. tapi kepala sekolah membela Jerry. Maaf, tapi tidak mungkin Jerry yang membuat Joshua jadi berubah. Cari bukti! Matius dan Mike mau menikam Joshua dari belakang, tapi ketahuan. Mana? Kapten Margono pun berbicara dengan Bu Miranda. Saya akan tangani Joshua dengan cara pasif dulu. Kathy kebelet pipis. Kalau nggak boleh, aku kencing di sini. Joshua pun mengantarkannya. Disinilah Kathy berbicara. Aku takut sama kamu. Kamu aneh. Ya kalau kamu sayang sama aku tuh kamu harus nanya. Kenapa? Scene flashback ke Joshua dan Kathy yang saling suka. Namun Kathy mengetahui kalungnya dicuri Joshua, yang membuat mereka putus sepihak. Orang di sekolah ngatawain gue. Lu pernah kan ngerasa tertekan seperti itu?
Katie pun pacaran dengan Mike. Hal ini diketahui Joshua. Hingga malam, aksi Joshua masih berlanjut. Bu Miranda menawarkan makan. Joshua, kalian lapar? Iya Jos, kita lapar. Biar gimana ibu tetap harus kirim makan malam ke sana. Dan beliau sendiri yang mengantar. Ibu sendirian. Iya, saya sendiri. Ia menyuruh Amy menerimanya, tapi Saya udah bilang ibu sendirian. polisi pun gak bisa berbuat banyak. Acara makan-makan harus diselimuti air mata. Scene flashback. Setelah basket, ada bangkai kucing di loker Jerry. Atas hasutan Amy, Joshua dituduh sebagai pelakunya. Bu, Joshua ngaku kalau dia yang ngancem tim bola basket. Akhirnya, Bu Miranda memanggilnya dan disarankan ke psikiater. Kenapa harus ngaku kalau bukan saya pelakunya, Bu? Sekolah tidak punya toleransi dengan sikap seperti itu. Saya akan bilang ke kepala sekolah dan saranin kamu berobat ke psikiater. Karena Joshua tidak mau ke psikiater, ayahnya marah. Kamu kelewat batas. Mulai besok dia harus ke psikiater. Dan kita akan dikembalikan ke scene awal. Kamu bener ancam mau bunuh semua anggota tim bola basket? Lebih baik saya pergi. Ketika Joshua pipis, Jerry dan kawan-kawannya beraksi. Slopen, pasukin! Malamnya, Joshua membeli barang. 1.250.000. Tahu cara ngerakitnya? Tahu. Ternyata itu pistol. Joshua menyelinap ke ruang BP. Ia mencuri surat panggilan siswa dan menuliskan nama targetnya. Berani banget dia. Kangen kali sama kita. Halo Ibu Miranda. Halo. Ibu. Ketika Amy masuk, Bu Miranda nggak ada. Jerry mencoba melawan. Mike yang kabur. Semuanya tak berdaya. Katie, ikut Mike. Kasus ini jadi viral di media. Udah lama nih gak ada berita besar. Wartawan, minggir, mbak, minggir, mbak. Joshua menyendiri ditemani suara gaib yang membuatnya semakin depresi. Katie yang menyadarkan. Jerry bertindak. Ini semua salah gue! Joshua pun kembali beraksi. Kapten Margono menyiapkan strategi untuk menangkap Joshua. Jangan bertindak sebelum ada aba-aba dari saya. Jelas semuanya? Jelas. Dengan hati, Bu Miranda menghubungi Joshua. Ia pun mau membebaskan sandraannya, tapi Saya mau lepas mereka, Pak. Hanya perempuannya aja, Pak. sesuai kesepakatan, akhirnya ciwi-ciwi bebas. Joshua menggiring Jerry, Mike, dan Matthias ke toilet. Ia melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepadanya. Masukin kepalanya. Injak kepalanya! Si penjual pistol kepada Joshua berhasil ditangkap dan diinterogasi. Joshua menggantung Jerry. Semua harus kumpul, Pak. Mereka pernah gantung saya seperti ini. Nggak ada satupun yang nolongin saya. Woi, ketawa! Jangan, Bu. Jangan kamu gegabah, Jos. Ibu tahu peluru kamu cuma satu. Dan akhirnya ia bunuh diri. Scene diakhiri dengan kata-kata bijak dan film pun berakhir. Cukup sampai di sini rangkum film Ekskul 2006. Film ini mendapat 5,8 dari IMDb. Dan untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb ya.
Bagi kalian yang punya saran, kritik, request film, atau teori lain tentang film ini, gunakan jempol-jempol kalian untuk mengetik 1 atau 2 kata di kolom komentar ya. Oke, see you next video.